tukang maling. Ya, kajian kita ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nawaitu ata'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah kitabillahi wa sunnati rasulih. Nah, kita menjelaskan hukuman bagi mereka yang nyolong alias maling, ya. Bagaimana hukuman bagi mereka yang nyolong maling? Wa tuqta'u yadus sariqi. Wa tuqta'u, dipotong. Yadus sariqi, tangan orang yang nyolong. Kapan tangan si penyolong itu dipotong? Bisalasati syara'id. Ini kita baca matanya dulu. Kapan sih tangan si penyolong itu dipotong? Dimulai dari ku'. Artinya ku' apa? Lengan tangan. Siapa yang nyolong, maka lengan tangannya dipotong. Nyolong lagi, lengan tangan kirinya dipotong. Paham? Jelas apa tidak? Nah, ini pembahasan kita. Kapan tangan si maling tersebut dipotong? Bisalasati syara'id. Yaitu dengan apa? Dengan 3 syarat. Syariat menentukan siapapun yang nyolong alias maling, alias rampok, alias ngepet, nyopet, itu semuanya maling. Paham? Itu semuanya apa? Semuanya maling. Nah, wa tuqta'u yadus sariqi bisalasati syara'id. Dan terkena hukuman potong bagi si maling tersebut dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat ini, maka siapapun yang maling, yang nyolong, yang rampok, yang ngentit, yang jamret, semua kategori maling, tangannya dipotong. Paham toh? Jelas apa tidak? Syarat yang pertama, ayyakuna balighan. Nah, syarat maling dipotong tangannya. Syarat yang pertama, si maling tersebut, si copet tersebut, si rampok tersebut wajib sudah sampai kepada batas apa? Baligh. Berarti artinya apa? Kalau yang nyolong anak kecil itu tidak terkena hukum potong, tapi terkena apa? Terkena apa? Ta'zir, apa? Pembinaan, ya. Jadi kapan si maling, si nyopet sama si rampok tersebut dipotong tangannya? Syarat si maling, si nyopet tersebut sudah baligh. Paham tuh? Sudah balik. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, akilan. Si maling tersebut wajib berakal. Paham tuh? Kalau yang malingnya orang gila, gimana hukumnya? Orang gila tidak ada hukum. Atau Anda tidur. Apa tuh kalau tidur itu apa namanya? Ngelindur apa? Ngigo. Ya? Anda tidur. Terus Anda ngigo, ya? Ngigonya nyolong barang orang. Kena hukum nggak? Lah kagak. Karena Anda di bawah alam sadar alias keadaan Anda tidak berakal. Nah, kapan si maling tersebut dipotong tangannya? Yang pertama, si maling, si jamret, si copet tersebut wajib baligh. Lalu yang kedua, wajib berakal. Paham dong? Keluar dari berakal yaitu majnun. Kalau yang malingnya orang gila, ya kena binaan, ya. Binaan, pendidikan gitu, ya. Tidak terkena potong tangan.
Dan syarat yang ketiga, wa ayasriqo nisaba qimatuhu rubu'u dinar. Tuh lihat. Wa ayasriqo, dan yasriqo huwa, fa'ilnya si maling tersebut menyolong, yang dimana colongan tersebut sampai kepada nisab, batas yang sudah ditentukan kapan seorang maling dipotong tangannya. Berapa batas jumlah nominal yang tertuju bagi si maling dipotong tangannya? Qimatuhu, yang gimana jumlah gimahnya? Rubu'u dinar, 1/4 dinar. Berapa? 1/4 dinar. Nah, 1/4 dinar berapa tuh? Sekarang 1 dinar. Kurang paham tuh, 1 dinar berapa? Yang penting jumlah inti gimah. Kapan si maling tersebut bisa mulai dieksekusi dengan potong tangan? Apabila jumlah yang dicolongnya sampai kepada nisab atau lebih. Berarti kalau di bawah nisab tidak. Paham? Nah, nisabnya berapa? Batasnya rubu'u dinar. Itu syarat yang pertama. Itu kan 3 syarat. Syarat yang ketiga, wajib sampai kepada nisab jumlah. Gak cukup sampai di situ. Dan juga pihirzi mislihi, di tempat layaknya uang tersebut tersimpan. Paham? Contoh, kalau ente narak duit di pinggir jalan diambil orang maling, bukan? Enggak lah. Karena ente meletakkan harta bukan pada tempatnya. Pihirzi mislihi ini di tempat layaknya duit diletakkan. Hiriz. Paham? Hiriz ini lemari atau tempat. Mislihi yang tepat di apa? Ditempatkannya. Paham dong? Jelas apa tidak? Misalan, ya itu ente taruh duit misalan pinggir jalan diambil orang, loh itu nggak sepenuhnya maling. Kenapa emang ente pengen dimaling? Paham? Bihir jamislihi lamil kalahu tuh, dan juga tidak ada kepemilikan lahu bagi si maling tersebut fi di dalam harta yang diambil. Contoh, misalan si Pais ngambil duit si Ahmad, ya, enggak, Anda nggak merasa maling. Si Ahmad punya utang ke anak 10 tahun belum bayar. Nah, berarti kan uang ente ada di si Ahmad. Terus ente colong uang si Ahmad. Emang maling tetap. Cuma kan dia mempunyai hutang ke ente. Nah, berarti ente masih mempunyai hak untuk menguasai uang si Ahmad, karena si Ahmad punya utang ke ente. Jelas? Itu wajib. Uang yang Anda colong itu lamil kalahu, nggak ada kepemilikannya. Paham tak? Paham tak? Wala syubhah bimalil masruki minhu, dan juga tidak ada syubhat, remang-remang tuh, ya. Di dalam harta bimali fi, di dalam mali harta al masyruk, yang dicolong minhu, min dari pemilik harta tersebut. Coba kita lihat syarahnya. As-sariqatu lugatan ukhidha syai' khufyatan. Maling itu apa sih? Maling itu as-sariqatu akhdu syai'in khufyatan, bukan ukhidha, akhdu syai'in khufyatan. Akhdu mengambil syai'in, sesuatu, khufyatan, diam-diam. Mat, duit ente ya, anak ambil, itu bukan maling itu. Paham? Yang namanya maling, nyolong itu mengambil sesuatu khufyatan, diam-diam. Kalau ada maling nggak diam-diam, itu bukan maling.
Itu orang lillahi ta'ala itu. Ya. Wa syara'an, dan menurut syariat, apa arti maling tersebut? Akhdul mali dulman. Maling itu akhdu malin, mengambil mal harta dulman dengan cara yang dolim, dengan cara yang salah. Kita ngambil uang orang tanpa izin, dolim nggak? Dolim nggak? Dolim. Mengambil harta dulman dengan cara yang dolim plus khufyatan, dengan cara apa? Diam-diam. Itu namanya maling. Kalau dengan ngomong itu bukan maling, itu namanya malak. Ya, sini kasih lu duit. Kalau enggak, lu nggak boleh lewat sini. Nah, itu namanya malak, pemaksaan. Apakah itu maling? Tidak. Tidak masuk di dalam kategori maling. Maling itu mengambil sesuatu khufyatan, diam-diam. Itu namanya maling. Kalau sudah ketahuan digebukin, nah itu namanya maling. Paham? Tapi dengan syarat, dengan cara zalim, khufyah, min hirzi mislihi, itu min dari hirzi, tempat, mislihi, yang layak menjadi tempat taruhnya. Paham? Min hirzi mislihi bisyurutin, dengan syarat-syaratnya apa? Yang di atas tadi 3. Dengan syarat yang 3. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Dengan syarat jelas? Qala ta'ala, Allah berfirman, hukmu sarigah. Nah, hukum maling apa hukumnya? Minal kabair, dosa besar. Min dari kabair, dosa besar. Wal hurmah, dan juga haram. Fi annaha, sesungguhnya. Dhamir kembali kepada sarigah maling tersebut. I'tida ala malil ghair min ghairi haq, mengambil malil ghair, harta orang lain, min ghairi haq, min ghairi, dengan tanpa hak yang benar, gitu diartikannya. Paham? Jelas? Qala ta'ala, Allah berfirman, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini perintah hukum dari Allah. As-sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Mau yang nyolong itu sarik dari laki-laki, mau itu dari perempuan, faqta'u, Allah perintahkan untuk potong aydiyahuma. Paham dah? Jazaa'an bima kasaba, itulah balasan bima kasaba, apa yang telah mereka lakukan. Nakalam minallah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah aziz, yang maha mulia. Ya. Allah hakim, yang maha bijak. Paham tak? Paham tak? Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarib tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hajj. Nabi mengabarkan kepada kita sebab-sebab umat-umat terdahulu hancur dan lebur itu apa? Ini salah satu sebabnya. Kalau yang nyolong syarif, orang mulia, penjabat, orang kaya, taraku, lepas dari hukum, kebal dari hukum. Tapi kalau yang nyolong berbuat salah itu orang dhaif, orang lemah, orang miskin, seakan-akan hakim tersebut menjadi pendekar yang begitu luar biasa dan menjalankan had, melaksanakan had. Kalau orang kaya aja yang maling, diam dia. Kenapa? Karena perutnya dikenyangin sama dia. Paham? Kalau yang nyolong itu orang miskin aja, ayo langsung sidang, ayo potong.
kayak orang gagah. Ini penyebab hancurnya umat-umat terdahulu seperti itu. Tuh, lihat kata Nabi. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya ahlaka hancur. Man kana qablakum, siapa-siapa qablakum sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum kalian. Annahum, sesungguhnya hum mereka, kanu, yang dimana mereka, idza saraqa fihimus syarif. Idza, apabila saroko, nyolong, maling, fihim, pada mereka, syarif, orang yang mulia, orang kaya, para penjabat, taroku, mereka tinggalkan. Mereka pura-pura nggak tahu. Mereka permainkan hukum. Mereka jual belikan hukum. Kalau emang yang nyolongnya orang mulia penjabat tuh. Tapi kebalikannya, wa idza saraqa fihimud dhaif. Wa, dan idza, apabila saraqa, maling, fihimud dhaif. Paham? Pada mereka dhaif, yang lemah, orang miskin, rakyat jelata, rakyat biasa yang melakukan kriminal maling, apa yang mereka lakukan? Aqamu alaihil had. Mereka langsung mendirikan dengan tegas, cepat, seakan-akan pahlawan ya. Kalau emang yang nyolongnya orang miskin, kalau emang yang nyolongnya rakyat jelata. Fakta apa tidak? Terjadi apa tidak? Wah, coba mak-mak tua renta cuma nyolong mangga doang langsung digeret. Hal ini apa namanya? Yang sekarang terjadi, ya. Hal ini yang sekarang terjadi. Ini yang dua tang apa bukan? Hal ini yang sekarang terjadi. Arkanus sarigah, rukun-rukun sarigah. Kapan seseorang itu dihukumkan maling? Yang pertama, sarik, pelaku. Orang pelaku yang melakukan sarik, nyolong. Yang kedua, masruk, sesuatu yang dicolong. Kalau masuk rumah, keluar rumah tanpa ada yang dibawa, itu bukan nyolong, numpang lewat. Yang namanya maling wajib ada sesuatu benda yang dicolong, seperti itu. Dan yang ketiga, sarikoh, niat nyolong. Paham? Apa yang ketiga, sarikoh? Emang niat nyolong. Makanya orang gila kenapa nggak ada hukum? Boro-boro kenal nih niat. Orang tidur ngigo nyolong, kena hukum nggak? Lah orang tidur mana tahu, mana punya tujuan, mana punya niat, benar apa tidak? Dan sarikoh, emang dia niat mau nyolong. Paham? Nah, surutus syarik, syarat pelaku penyolongan tersebut, sitatun, ada 6. Al-bulugu, wajib balik. Setelah balik, fala quti'a lisabi, tidak boleh dipotong lisabi bagi masih kecil. Li adami taklifihi, karena Adam belum taklifihi, taklif balik, tuntutan syariat. Yang kedua, al-aqlu, fala qatu'u li majnunin, fala qatu'u li majnunin, dan juga tidak ada pemotongan kalau emang pelakunya itu majnun alias gila. Paham? Li adami taklifihi, karena tidak ada tuntutan syariat kepada dirinya. Dan yang ketiga, al-ikhtiyar. Nah, ikhtiar, niat, pilihan sendiri, keinginan sendiri nyolong, bukan di bawah ancaman orang. Kalau di bawah ancaman orang, potong apa tidak? Tidak. Fal mukrahu, maka mukrah, yang terancam, yang terpaksa, la qat'u lahu, tidak ada hukum pemotongan lahu baginya. Paham? Ar-rabi' ayyakuna multaziman bil ahkam, walau kana harbiyan kafiran laisa lahu dhimma wahidin aw amanin multazam bi ahkamil Islam fala kuti'a. Ada lewat dulu.
Al-khamis al-ilmu bitahrim. Nah itu syaratnya apa? Wajib mengetahui bahwa maling itu haram, ilm mengetahui hukumnya haram. Wa man kana jahilan bitahrimi sarigah. Barang siapa jahilan yang tidak memahami bitahrimi sarigah, dengan diharamkannya sarigah maling, ligurbi adihi bil Islam, karena dekat ahdihi, syahadatnya bil Islam, kepada Islam. Oh nasya'a fi ardin ba'idah, atau dia nasya'a tumbuh hidup fi ardin ba'idah, di kota yang teramat jauh atau di desa yang pelosok yang teramat jauh, ya, anil Islam tuh ba'idah, jauh, anil Islam, fala qat'u, maka tidak ada pemotongan. Itu yang ditoleran, paham toh? Yang baru kenal Islam, yang belum paham hukum Islam seutuhnya, majnun, anak kecil, ya, yang belum balik, paham toh? Nah itu tidak ada hukum potong untuk mereka. Syurutul masruk, nah syarat-syarat banda yang dicolongnya, paham? Kalau tadi kan pelaku malingnya, kalau sekarang banda yang dimalingnya. Ayasriko nisoban tuh, ayasriko dia menyolong nisoban, wajib sampai kepada nisab, target nisab. Wahwa rubu dinar ogimatuhu rubu dinar, sepertengah dinar ogimatuhu, atau jumlah sepertengah dinar. Itu berapa tuh kalau dirupiahkan? Warubu dinar huwa rubu misqalin, wal misqalu arba'atu jiramatin, warubu dhahabin au magimatuhu dalika ansarako syai'an samanuhu dalik tuh. Atau mengambil sesuatu barang yang dimana harganya seperti rubu di dinar, seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tuqta yadu sariki illa fi rub'i dinar fasa'idan. La tuqta, jangan dipotong ya disarik, tangan maling, ya, tangan maling jangan dipotong, kata Nabi. Illa fi rub'i dinar, illa kecuali fi pada rub'i dinar, seperempat di dinar fasa'idan, sampai atas, bukan sampai bawah, seperempat sampai ke atas. Faidatun tuqdarul qimah, di apa? Tuqdar, di apa namanya? Ditakar qimah, harga, waktu saraqah, sarikah. Kapan itu harga barang itu diketahui harganya sampai tidak rubu dinar? Kapan itu? Mulai dihargai tuqdar, dimikdarkan apa? Ditentukan qimatu, harganya barang tersebut, masyrukhu, domir kembali kepada masyruk, barang yang dicuri tersebut sudah sampai nisab apa tidak. Kapan itu ditentukan harganya? Fi waqtis sarikah, takala menit itu dia maling, ngambil barang tersebut. Dia misalnya malingnya 3 bulan yang lalu, ketahuannya sekarang, harga 3 bulan yang lalu, takala dia maling, bahaya. Bukan sudah 3 bulan tidak diketahui, bahaya. Dia ngambil bulan Agustus, 3 bulan setelahnya baru ketahuan, maka dihitung gibahnya harga barang ditahu di bulan Agustus, bukan 3 bulan setengahnya, takala dia maling, paham? Rahul khamsah, masyruk. Itu biwakti ikhraji syai' itu, biwakti pada waktu ikhraji syai', mengeluarkan syai' sesuatu, al-masyruk yang dicolong, min hirzihi, min dari hirzihi, tempatnya, paham? Jelas? Kana waktu sarigo yusawi rub'u dinar, suma in khafada syu'rah ila agoli min rub'i dinar lam yaskutil hajj. Tuh lihat gambarannya gini, falau kana tuh, falau kana, jikalau, kana yang dimana barang curian tersebut waktu sarikoh, waktu dicolong tuh bulan Agustus, paham? Waktu dia nyolong bulan Agustus, yusawi rub'u dinar, barang itu waktu dicolong di bulan Agustus, yusawi sama dengan harganya rub'u
dinar. Waktu dia nyolong. Paham? Paham? Waktu dia nyolong rubu dinar harganya. Cuma dia ketahuan 3 bulan setelahnya, itu yang tadi Habib bilang. Ya, 3 bulan setelahnya baru ketahuan. Pas ketahuan di 3 bulan setelahnya, dijual itu barang yang dia colong. Harganya sudah turun di bawah rubu dinar. Paham nggak? Ginilah, rubu dinar misalnya 100.000. Ketika dia nyolong di bulan Agustus, itu barang harganya berapa? 100.000. Lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan ketahuan. Ketika ketahuan, barang yang dia colong itu ternyata jumlah dan harganya sudah di bawah 1/4 dinar. Apakah didirikan had? Ya, didirikan had. Kenapa? Al-ibrah bukan ketika ketahuan. Al-ibrah nisab atau gimah itu dialihkan dengan harga sampai tidak seperti harga rubu dinar ketika dia nyolong. Jadi di bulan Agustus, harga bulan Agustus berapa? Itu yang jadi patokan. Walaupun ketahuannya 10 tahun yang akan di hari yang dimana dia, paham? Ya, lihat. Suma in khafadat waktu sariko yusawi rubu dinar. Suma kemudian in khafadat menurun syi'ruhu tuh harganya, hargahu barang yang dicolong tersebut, ila aqal lebih murah ya, min rib'i dinar, min dari rubu dinar. Lam yaskutil had, lam tidak yaskut jatuh had, hadnya nggak jatuh. Paham? Jelas apa tidak? Hadnya nggak jatuh. Bisa dipahami? Masalatun saraka khatiman min dhahabin waznuhu aqal min rubi dinar. Seseorang saraka, seseorang nyolong khatiman, cincin. Mana di sini ya? Cincin Habib ana ama ini. Ada cincin putih. Awas. Itu bisa memberhentikan kereta. Berkhurafat lagi kata abang-abang di sini. Paham? Mana tadi? Seseorang nyolong cincin min dahabin, cincinnya dari bahan emas. Paham? Cincinnya dari bahan emas. Seseorang nyolong cincin dari emas. Waznuhu akan tetapi wazan gimah harga daripada emas tersebut di bawah rubu'u dinar, di bawah ketentuan target kapan seorang maling dipotong tangannya. Paham? Ada target nominalnya. Nah, dia menyolong emas, cincin emas. Tak kala dia nyolong cincin emas itu harganya di bawah rubu dinar. Paham toh? Di bawah rubu dinar ketika dia colong. Tu'agallu min rubi dinar ila kecuali annahu sesungguhnya si barang tersebut biidhafati sana'ati wa ba'di dharaib sara yusawi rub'a dinar fa aktsar fala quti'ah. Oh iya. Jadi gini. Seseorang nyolong mana cincin? Seseorang nyolong emas. Paham? Seseorang nyolong emas. Ini contoh nih emas, ya. Seseorang nyolong emas. Ini anggap nih cincin emas, ya. Yang dimana emas ini kalau dijual atau mempunyai harga di bawah 1/4 dinar. Paham? Paham? Berarti seseorang menyolong cincin dari emas
yang harganya di bawah rubu dinar. Kalau sudah di bawah rubu dinar, maka tidak wajib dipotong. Jelas? Karena belum nyampe nisab target nominal minim. Kapan seseorang maling itu dipotong tangannya? Akan tetapi, emang emas ini yang dicolong di bawah rubu dinar, gimahnya harganya. Cuma tak kala itu lagi tren. Tahu lagi tren? Hah? Barang ini nih, cincin ini, lagi diminatin orang. Aha. Segala sesuatu lagi diminatin orang, pasti harganya tinggi. Padahal emas itu kalau ditimbang di bawah rubu di 1/4 dinar. Tapi ini lagi tren. Paham? Cincin yang dia colong lagi tren. Jadi yang tadinya harganya 100 bisa menjadi 2 juta. Berarti lebih enggak harganya? Lebih apa tidak? Lebih apa tidak harganya? Lebih harganya daripada rubu dinar. Benar apa tidak? Hah? Apakah dia terkena had? Tidak. Kenapa? Al-ibrah, harga intinya berapa itu cincin yang dia colong. Bukan ketika cincin tersebut lagi viral ya, orang-orang senang, orang jualnya dengan harga selangit. Bisa dipahami apa tidak? Jadi al-ibrah, harga aslinya itu cincin. Jelas? Harga apa? Aslinya itu cincin. Paham? Bukan harga viralnya itu cincin. Jelas? Bisa dipahami? Nah, apakah yang nyolong seperti itu kena hukuman potong? Ya, panggil lihat di sini. Tuh lihat. Saraka khatiban, seseorang menyolong cincin min dahab, dari emas. Wajnuhu, sedangkan wazannya, emas tersebut ditimbang, wazannya akol min rub'i dinar, lebih sedikit daripada 1/4 dinar. Paham? Wa kana, wa dan kana yang di mana rub'i dinar ya, illa kecuali itu agol min rub'i dinar, illa kecuali anna sesungguhnya barang yang dicomot tersebut, yaitu emas yang dicolong, yang wazannya di bawah 1/4 dinar, bi idhofati son'ah, bi dengan idhofah. Kalau disenderkan son'ah dengan bentuk bikinannya, ya istilah kata ini emas di bawah rubu dinar, cuma cara pembikinnya lagi tren gitu loh, dilonjongin tuh emas ya, atau dibentuk bagaimana, peminatnya banyak, pasti tinggi kan tuh. Jadi naik harganya, harga di pasarannya, bukan harga aslinya. Naik harganya karena bentuknya gitu. Son'a itu karena bentuknya. Wa ba'did dharaib, ya karena bentuknya, ada itu artinya. Soro tuh menjadikan barang yang dicolong tersebut, soro menjadikan barang yang dicolong tersebut yusawi, setara rubu dinar fa aksar, tuh setara rubu dinar fa aksar, lebih tinggi. Paham dong? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Nah, setara dengan 1/4 dinar atau di atasnya, fa aksar tuh. Apakah dia dipotong tangannya? Fala qat'u, maka tidak wajib tidak wajib Kenapa? Karena emang pada dasarnya harganya di bawah rubu dinar, bukan memakai harga virar karena bentuknya atau karena pembikinnya ya, karena seseorang makainya sehingga harganya menjadi naik, bukan. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab.